Masih tidur juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emosi disuruh baru 2 kali. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat mobil khusus Bapak Menteri Maritim dan Investasi Bapak Ruhut. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir bersama kita. Aplaus. Yang terhormat Pak Dirjen, para tamu undangan. Kita punya T3 datang ke Jakarta dan sampai injak-injak pohon di luar, takut salah artikan. Kita punya tingkat baik yang kurang baik yang diceritakan. Ya, saya percaya itu kita punya marwah. Ya, jadi saya berharap ntar ketika Pak Presiden datang tertib. Ya, prokesnya benar-benar dijaga. Saya pikir nggak terlalu banyak waktu untuk saya, biarkan orang tua kita menyampaikan materi pada hari ini. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnawirawan Purwut Insar Panjaitan FPD mengenai capaian pembangunan nasional khususnya investasi dalam percepatan pembangunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih Pak Sulta dengan Pak Menteri ketemu saya kira-kira 2 minggu yang lalu. Jadi beliau berdua mengundang saya kemarin. Kurang keras Pak. Bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian. Saya nanti mau menjelaskan dulu Indonesia itu mau kemana sih? Jadi kepala desa itu wajib juga hukumnya untuk paham itu. Jadi jangan ya, merasa dirinya tinggi aja yang paham. Bapak Ibu sekalian harus paham bahwa sebenarnya negara ini banyak bergantung pada Anda sekalian. Jadi kepala desa itu kunci. Kepala desa itu kunci kemiskinan, kunci penanggulangan COVID, kunci pembangunan, kunci segala macam. Jadi kalau ada orang melihat kepala desa saja, seolah-olah kecil, tapi kalau dia tidak ada semua. Betul. Jadi saya berharap Anda supaya tahu ini Indonesia itu nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau ada politikus yang ngomong begini pokoknya yang tak jelas itu, pegang aja kunci ini, pasti tidak salah. Nah Indonesia itu mau kemana? Untuk masuk ke tahun 2045. Jadi di antara Anda 2045 sebagian besar masih hidup insya Allah. Ya, tapi kan kalau umur seperti saya udah 75 tahun ini mungkin 20 tahun lagi mungkin udah check up juga. Ya ini kan kita bicara manusia. Nah kalau Anda lihat sekarang ini di antara negara-negara dunia sekarang, saya ulangi ya, di antara negara-negara dunia sekarang yang mengalami banyak, satu dari tidak banyak itu Indonesia yang masih bagus. Itu kenapa? Banyak peran Anda juga. Orang tidak sadar atau Anda sendiri tidak sadar bahwa kepala desa itu memainkan peran yang sangat strategis di dalam pembangunan. Nah itu juga bisa terjadi karena kalian tadi teman-teman sekalian dengan presidennya itu connect. Ya, jadi connect. Jadi Pak Sulta berkali-kali bilang sama saya sepanjang ada kepala desa perhatian pemerintah langsung kepada kepala desa itu baru sekarang ini terjadi. Dan itu menurut saya keputusan strategis. Saya masih ingat 4-5 tahun lalu waktu Presiden memutuskan memberikan dana desa itu. Karena dana desa itu yang membuat pemerataan pembangunan kita di seluruh Indonesia. Dan yang saya senang dari laporan yang ada, ini Pak Dirjen nanti tolong lihat itu hanya 700 desa dari 74.000 desa yang ada masalah administrasi. Artinya apa? Tingkat korupsi di pedesaan itu sangat-sangat rendah. Jadi kita
harus bangga mengenai itu. Jadi para kepala desa, Anda adalah ujung tombak pembangunan negara ini. Nah ini tadi Indonesia akan kemana? Jadi tahun 2030 itu Indonesia akan seperti ini. Jadi kalau saya pakai slide ini yang agak canggih-canggih seperti ini, ya ada yang sini juga dilihat-lihat. Jadi masuk negara maju pada tahun 2045. Itu 100 tahun kita merdeka. Dan itu bisa tercapai kalau Anda berperan juga dengan baik. Dan kita harus kompak semua. Pemimpin itu harus sesuai kata dengan perbuatan. Nah apa yang mau kita lakukan? Ya pasca pandemi COVID-19 ini, kita menghadapi perubahan-perubahan teknologi. Ya, akselerasi ekonomi, digitalisasi. Desa pun digitalisasi. Semua. Anda tidak pernah bayangkan tuh 6-5 tahun yang lalu. Sekarang terjadi perubahan-perubahan di desa itu yang dengan sekarang kecanggihan dari teknologi itu. Dan itu ke depan akan terus berjalan. Sekarang Anda mungkin lebih canggih dari saya memakaikan teknologi. Apalagi anak-anak Anda sekalian. Cucu saya pasti lebih canggih dari saya. Itulah perubahan itu tadi. Kemudian pandemi COVID-19 Ukraina memicu gelombang perekonomian dunia. Kalau Anda lihat yang kiri ini, slide ini sedikit, kita masih termasuk baik dibandingkan negara-negara lain. Saya latar belakang saya Kopassus. Saya 21 tahun di Kopassus, sejak saya letnan sampai kolonel. Hampir tidak ada daerah operasi militer Kopassus yang saya tidak pernah ikut. Jadi saya tahu. Jadi saya melihat pemimpin itu bermacam-macam bentuknya. Dan dari semua pemimpin yang pernah jadi atasan saya melihat Presiden Jokowi itu punya kelebihan yang banyak orang lihat. Apa itu kelebihan? Pertama, tadi kesederhanaan. Yang kedua, keberanian. Kopassus itu pasukan yang berani. Ya, Kopassus itu tingkat kemungkinan gugur antara perwira dengan bintara tamtama sama saja. Kalau dia nggak berani, nggak akan mungkin dia bisa. Tapi presidennya punya keberanian dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkadang orang tidak tahu. Dan tadi kesederhanaan dari situ. Dan kemudian melihat ke depan. Dan yang terakhir, saya lihat orang suka sama beliau. Pemimpin-pemimpin dunia itu senang sama beliau, sehingga memudahkan pekerjaan kami untuk tadi melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kita bersyukur alam memberikan, Tuhan memberikan Presiden Jokowi ini di Republik Indonesia. Saya ada gambar-gambar saya dengan berbagai pimpinan dunia. Ini bisa terjadi karena Presiden Jokowi. Ya, ada dengan saya dengan Presiden Biden, saya dengan Crown Prince Mohammed bin Zayed Mohammed Salman dari Saudi yang meluk saya itu. Kemudian dengan tadi Crown Prince Mohammed bin Zayed, dengan tadi dari Menteri Luar Negeri Cina, dengan juga Amerika dan juga tadi dengan Tony Blair. Kenapa ini bisa? Apa karena saya hebat? Tidak. Karena mereka menghormati Presiden Jokowi mengirim saya untuk bertemu dengan mereka. Jadi karakter ini dimiliki oleh Presiden. Kita beruntung, saya katakan tadi, ada pemimpin kita seperti ini. Seperti Anda juga beruntung, Presiden berani memberikan angka APBN untuk sampai turun ke desa. Dan nanti Anda dengar apa pidato Presiden pada siang nanti, kita tunggu. Nah, dihadapkan berbagai tantangan pasca pandemi tadi, Indonesia harus menyelesaikan visinya untuk 2045. Ya, tadi kita lihat pengendalian pandemi COVID-19, kita lakukan sekarang, ya insya Allah, Alhamdulillah, saya jalan bagus, mentransformasikan ekonomi menjadi berbasis industri, tidak mengandalkan hanya komoditi biasa aja, komoditas saja. Kemudian membuat negeri ini lebih efisien, ya, membuat negeri kita ini lebih efisien dengan menggunakan digitalisasi tadi. Ini saya kira penting. Sampai ke pedesaan kita mau buat. Kemarin Pak Suta dengan Pak Asri ke saya, kita mau kepala desa itu nanti mengkolek informasi mengenai kemiskinan. Itu nanti Pak Dirjen perlu kita lihat supaya efisiensi tadi.
kemudian mengendalikan kualitas SDM, dan kemudian yang paling terakhir ini penting yaitu transformasi ekonomi pedesaan.